Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang lingkaran pada sebab garis singgung lingkaran. Sebelum saya ke pembahasan tentang garis singgung lingkaran, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang kedua, membedakan garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran. Yang ketiga, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Dan yang keempat adalah menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Baik, langsung saja kita ke pembelajarannya. Yang pertama, garis singgung lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Jadi, garis singgung lingkaran di sini adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Ya, jadi garis singgung lingkaran itu garis yang menyentuh lingkaran hanya tepat di satu titik. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Nah, di sini ada satu garis, sebuah garis. Nah, dia menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini juga menyentuh lingkaran, garis ini juga menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Atau bisa juga seperti ini. Nah, di sini garisnya juga hanya menyentuh tepat satu titik saja. Inilah yang disebut sebagai garis singgung lingkaran. Nah, baik, di sini saya juga mempunyai contoh sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah garis di sini. Ini di sini ada garis pada lingkaran. Kalau kita perhatikan, garis ini memotong lingkaran di dua titik ya. Ini titiknya dan di sini. Nah, jadi ini bukan garis singgung lingkaran. Nah, garis ini bukanlah garis singgung lingkaran. Kenapa? Karena dia memotong di dua titik. Sedangkan garis singgung lingkaran itu hanya di satu titik saja. Nah, contoh berikutnya, di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada garis. Nah, ini garisnya tidak menyentuh lingkaran. Ya, kalau yang pertama ini tadi menyentuh di dua titik atau memotong di dua titik. Nah, sedangkan yang ini sama sekali tidak menyentuh lingkarannya. Nah, inilah yang nah ini bukan garis singgung lingkaran. Jadi kalau garis singgung lingkaran itu menyentuh tepat di satu titik, sedangkan apabila dia menyentuh lingkaran di dua titik atau bahkan tidak menyentuh lingkaran, itu bukan garis singgung lingkaran. Nah, jadi di sini saya gambarkan ulang garis singgung lingkaran. Ini ya, ini garis singgung lingkarannya. Kemudian di sini ada titik A di luar lingkaran. Di sini ada titik O, dia pusat lingkaran. Nah, dari titik O ke titik A ini namanya adalah jarak pusat. Nah, sedangkan ini, nah ini adalah jari-jari lingkaran ya. Jari lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan sifat-sifat garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, dia memotong lingkaran hanya pada satu titik. Pada gambar ini garis singgungnya.
garis singgung ini hanya memotong di satu titik, yaitu di titik B ya, di sini di titik B. Kemudian garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Nah, ini namanya titik singgung. Garisnya ini namanya garis singgung. Nah, dia ini selalu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi, garis singgung ini selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Oke. Nah, karena dia membentuk segitiga siku-siku, artinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Nah, kita ingat kembali bahwa di depan sudut siku-siku, ini ya, ini di depan sudut siku-siku, dia adalah C, ya, sisi C, sedangkan sisi yang lain itu adalah sisi A dan sisi B. Oke. Sehingga bisa kita temukan rumusnya di sini C kuadrat ya, C kuadrat ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini Pythagoras ya. Nah, di sini sisi C adalah garis OA, jadi bisa kita ganti C itu adalah OA, sehingga di sini OA kuadrat sama dengan sisi A itu adalah garis AB, jadi AB kuadrat ditambah B, di sini sisi B adalah garis OB, jadi ditambah OB kuadrat. Atau bisa juga kita jadikan ke dalam bentuk AD kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat dua lingkaran? Ini kita akan bahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan menyinggung di luar lingkaran, seperti ini. Nah, jadi garis singgungnya dia berada di luar lingkarannya. Atau seperti ini ya, jadi garisnya ini menyinggung dua lingkaran, tapi pada bagian luar. Nah, inilah yang disebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Sedangkan pada gambar yang di sampingnya ini, di sini garis singgungnya dia menyinggungnya di antara dua lingkaran ini, jadi garis singgung dalam lingkaran. Nah, ini yang disebut sebagai garis singgung dalam lingkaran, karena garis singgungnya ini dia menyinggung di bagian dalam lingkarannya. Lalu bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran? Nah, pertama kita ke garis singgung persekutuan luar dulu. Ini kan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Garis singgungnya di sini saya misalkan dengan L ya. Jadi L ini adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, karena luar saya misalkan L ya. Kemudian di sini lingkarannya ini berpusat di P dan Q. Jarak dari P ke Q, ini jarak pusatnya saya misalkan P. Ini adalah jarak pusat. Nah, sedangkan R di sini
R besar artinya dia adalah jari-jari lingkaran besar, R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, panjang dari singgung persekutuan luar ini bisa kita tentukan dengan L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Nah, jadi jari-jarinya di sini dikurangi dulu, baru dikuadratkan. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini tadi kan garis singgung persekutuan dalam ya. Nah, di sini kita misalkan dengan D. Ini garis singgungnya ya. Ini garis singgungnya. Jadi ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, sedangkan P ini ya jarak pusat ya, jarak dari antar pusat lingkaran. Sama ya, ini jarak pusat. R besar ini adalah jari-jari lingkaran besar, sedangkan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini dapat kita rumuskan D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Nah, bedanya di sini ya, kalau garis singgung persekutuan luar itu N, kalau garis singgung persekutuan dalam itu adalah D. Nah, lalu bedanya lagi di sini. Kalau garis singgung persekutuan luar dia dikurangi R-nya, jadi jari-jarinya itu dikurangi dulu, sedangkan garis singgung persekutuan dalam ini dijumlahkan. Nah, baik, biar lebih paham, kita ke contoh soal dulu. Contoh soal yang pertama, dua buah lingkaran mempunyai jari-jari masing-masing 11 cm dan 4 cm. Nah, berarti ini R-nya. Kita lihat di sini 11 dan 4 lebih besar 11 ya. Jadi 11 cm ini R besar, sedangkan 4 cm adalah R kecil. Jika jarak antar pusat itu apa tadi? Jarak antar pusat itu adalah P ya. Jadi P-nya adalah 25 cm. Tentukan panjang dari singgung persekutuan luar dan yang D panjang dari singgung persekutuan dalam. Oke, kita bahas dulu dari yang A. Kita bahas dari A dulu. Yang diketahui R besar, R kecil, dan P-nya. Karena yang A ini yang ditanyakan adalah dari singgung persekutuan luar, artinya yang ditanya adalah L-nya. Jadi kita gunakan L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi L tadi dikurang ya, R ini dikurangi dulu baru dikuadratkan. P-nya 25. Kita masukkan di sini 25 kuadrat dikurangi R besar 11, R kecilnya 4. R kecilnya 4. Ini dikuadratkan. 25 kuadrat 625 dikurangi 11 dikurangi 4 ini 7. Ini 7 kuadrat. 625 dikurangi 49. Nah, ini akan sama dengan 576. Nah, ini L kuadratnya. Kita kan mencari L, berarti ini harus kita akar ya. Oke. Ini harus kita akar dulu. Akar dari 576 yaitu 20
4. Jadi dari panjang dari singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Sekarang kita ke pembahasan yang B. Panjang dari singgung persekutuan dalam, artinya yang dicari adalah B-nya ya. Jadi kita gunakan B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. P-nya tadi 25, jadi 25 kuadrat. R besarnya 11, R kecilnya 4. Kemudian ini kita operasikan, 25 kuadrat berarti 625 dikurangi 11 tambah 4, 15 ya, 15 kuadrat. Oke, 625 dikurangi 225. Ini bisa kita kurangi, 625 dikurangi 225 adalah 400. Nah, ini D kuadratnya, yang kita cari adalah D. Artinya ini diakar ya, akar 400. Akar 400 adalah 20. Jadi kita temukan panjang dari singgung persekutuan dalamnya adalah 20 cm. Ya, jadi kita menggunakan rumus sesuai yang diminta oleh soalnya. Ketika yang diminta adalah persekutuan luar, kita gunakan rumus R kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi R besar dan R kecil kuadrat. Nah, sedangkan jika ditanyakan persekutuan dalam, kita gunakan B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil kuadrat. Baik, kita ke contoh berikutnya. Karena dari singgung persekutuan ini banyak variasi soalnya ya. Jadi di sini saya berikan contoh yang kedua. Dua buah lingkaran masing-masing berpusat di A dan B. Oke, ada dua lingkaran berpusat di A dan berpusat di B dengan jari-jari 12 cm dan 8 cm. Nah, 12 dan 8 kan lebih besar 12 ya. Jadi R besarnya ini 12, R kecilnya 8. Jika panjang dari singgung persekutuan dalam, yang diketahui adalah persekutuan dalam, artinya ini adalah D-nya ya. Panjang dari singgung persekutuan dalamnya 15 cm. Tentukan jarak AB. Jarak AB ini apa? A dan B tadi kan pusat lingkaran, artinya yang ditanyakan adalah jarak pusat, atau tadi jarak pusat kita simbolkan dengan P. Nah, baik, di sini karena di sini adalah garis singgung persekutuan dalam, artinya kita menggunakan rumus yang B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi dalam, berarti di sini ditambah ya. D. Nah, D-nya tadi sudah diketahui 15. Berarti kita masukkan nilai D-nya 15 kuadrat. P. Nah, P ini yang akan kita cari. Jadi tetap saja P-nya R besar tambah R kecil. Nah, di sini sudah ada ya, R besarnya 12, R kecilnya 8. Nah, oke, 15 kuadrat 225. P-nya ya tetap saja kita tulis saja tetap B kuadrat 12 ditambah 8
20, jadi 20 kuadrat. Nah, ini 225 sama dengan P kuadrat dikurangi 400. Kita tulis di sampingnya saja ya. Nah, ini kan yang dicari P kuadratnya ya. Ini bisa kita jadikan P kuadratnya tetap di sini. 400 nya kita pindah ya. Awalnya dia dikurangi, berarti jadi ditambah 400. Artinya 225 tambah 400 ini 625. Nah, ini P kuadrat. Kita mau mencari nilai P-nya, artinya ini harus kita akar dulu. Nah, akar 625 itu adalah 25 cm. Jadi jarak pusatnya adalah 25 cm. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya. Jadi jarak AB sama dengan 25 cm. Nah, ini contoh selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui panjang dari singgung persekutuan dalam dari dua buah maksudnya ya. Jadi ini dari dua buah lingkaran adalah 16 cm. Dan yang diketahui di sini panjang dari singgung persekutuan dalam. Panjang dari singgung persekutuan dalam itu apa tadi? D ya. Artinya ini 16 itu adalah nilai D. Jika jarak kedua pusat itu tadi P ya, jadi 20 cm ini adalah nilai P nya. Dan panjang jari-jari lingkaran besar, jari-jari itu R, tapi ini yang diketahui yang besar. Artinya 7 ini adalah R besar. Maka panjang jari-jari lingkaran kecilnya adalah, yang ditanyakan berarti ini ya, R kecil. Nah, karena di sini yang diketahui D, jadi kita gunakan rumus panjang dari singgung persekutuan dalam, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, di sini D kuadratnya diketahui 16. Kita masukkan nilainya, 16 kuadrat sama dengan P. P-nya di sini 20. Jadi 20 kuadrat dikurangi, karena kita nanti akan mencari nilai R. Nah, di sini tidak perlu diganti dulu ya. Jadi tetap saja masih tetap R. Kita operasikan yang ini 16 kuadrat. 16 kuadrat itu sama dengan berapa? 16 kuadrat 250. 20 kuadrat ini sama dengan 400. Nah, ini gimana ya? Ini tetap aja kita tulis dulu. Nah, kemudian yang akan kita carikan ini. Jadi ini kita pindah aja ke ruas kiri ya. Jadi awalnya dia negatif, sekarang menjadi positif. Jadi R besar kuadrat 400-nya tetap, ini juga kita pindah dia positif jadi negatif. Kita lanjutkan di selanjutnya ya. R besar ditambah R kecil kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. Berapa? 400 dikurangi 256 itu adalah 144. Nah, ini di sini masih kuadrat ya, jadi kita kan mau cari R-nya, jadi kuadratnya kita hilangkan sehingga yang ini harus
akar. Akar 144 adalah 12. Nah, di sini diketahui R besarnya 7. Jadi 7 ditambah R kecil sama dengan 12. Artinya R kecil ini akan sama dengan 12 dikurangi 7. Jadi bisa kita temukan R kecilnya adalah 5 cm. Jadi jari-jari lingkaran kecilnya adalah 5 cm. Nah, itu adalah beberapa contoh dari panjang garis singgung persekutuan, baik persekutuan dalam maupun persekutuan luar. Nah, jadi di sini saya ingatkan kembali ya, jadi perbedaan antara garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam di sini pada letak garisnya. Ya, jadi kalau garis singgung persekutuan luar dia bersinggungan di luar, sedangkan garis singgung persekutuan dalam dia akan bersinggungan di bagian dalam. Nah, dari rumusnya juga beda ya. Kalau garis singgung persekutuan luar kita misalkan L, kalau persekutuan dalam kita misalkan D. Nah, di sini juga beda. Ketika mencari panjang garis singgung persekutuan luar, maka jari-jari besar dikurangi dengan jari-jari kecil, sedangkan persekutuan dalam jari-jari besarnya ini ditambah dengan jari-jari kecil. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini dan beberapa soal yang sudah saya bahas. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, ini latihan soal, ada 3 soal yang perlu kalian kerjakan. Silahkan ini dikerjakan di buku tulisnya, di buku tugas ya. Kemudian tugasnya bisa dikirim ke saya. Nah, ini ada yang kurang ya. Tentukan. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa membuka kembali atau melihat kembali soal-soal atau contoh soal yang sudah saya bahas sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.